Jati bersama-sama dengan mahasiswa UPG 45 dalam mata kuliah umum bidang pemberantasan korupsi. Luar biasa. Pelajaran materi khusus itu penting sekali, minimal mengenali untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dan tentunya salah satu yang paling mendasar adalah religiusitas atau pengamalan iman percaya kita, karena setiap agama mengajarkan untuk anti korupsi, tidak melakukan perbuatan busuk. Menyongsong Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2024, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan UPG 1945 Nusa Tenggara Timur menggelar kuliah umum pada hari Kamis 5 Desember 2024 bertempat di Aula El Tari Kupang. Kuliah umum bertemakan Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, diikuti ratusan mahasiswa Fakultas Hukum UPG 1945 Nusa Tenggara Timur beserta dosen dan sejumlah guru. Pantauan media ini selain kuliah umum, pada saat itu Kejati NTT Set Tadung Alok Esa MH melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Fakultas Hukum UPG 1945 Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi dan kami ucapkan selamat datang Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Sebagai ungkapan selamat datang, sebuah tarian penyambutan, tarian kegembiraan yang akan dilakukan. Kita terima kasih bahwa dengan kuliah umum ini pula kita dapat mengenal seluruh jajaran di tingkat Kejaksaan Tinggi. Ini luar biasa. Ya, walaupun kita jarang bertemu di kantor, tapi lewat momen silaturahmi kuliah umum ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Tahun ini, bulan Desember ini luar biasa. Biarkan bagi UPG 45 NTT melaksanakan kuliah umum ini untuk menunjang akreditasi ke depan UPG 45 NTT di bidang hukum ke depan. Ini luar biasa. Dan akreditasi institusi. Yang mudah-mudahan ini kebetulan adalah live stream di sini ini. Mudah-mudahan Pak Kejagung bisa dengan sendiri secara langsung Pak Kejati bersama-sama dengan mahasiswa UPG 45 dalam mata kuliah umum dan pemberantasan korupsi. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kejati dan seluruh jajarannya. Kuliah umum dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Karena itu kami mengundang yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak Ketua BPH PBGD sebagai moderator. Selaku moderator, kita berikan aplaus dulu. Iya, semangat pagi. Pagi. Oke. Tentunya UPG sangat berbangga dan karena kuliah umum ini, materi ini langsung diberikan oleh Bapak Kejati Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi. Saya sangat mengharapkan seluruh mahasiswa, seluruh dosen yang belum mengetahui dan belum memahami tentang mata kuliah umum mengenai korupsi harus pasang telinga baik-baik, pasang mata untuk melihat agar bisa dimengerti. Setuju semua? Nah, izinkan saya menyampaikan penghormatan saya pertama yang terhormat dan saya banggakan
Ketua BPH PB PGRI Dr. Samuel Hani. Yang kedua, yang saya hormati saya banggakan Rektor Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Bapak David. Saya hadirkan di sini sebetulnya semua asisten. Ini Kejaksaan Tinggi, ini ada Aspitsus, Aco berdiri Pak Aspitsus. Nah ini yang paling banyak menangani perkara di NTT. Nah, terima kasih Pak Aspitsus. Ada Kajari Kota Kupang. Ini Pak Kajari. Ya, semua perkara korupsi ada di Pengadilan Tipikor di Kota Kupang. Kemudian ada Aspidum. Ini menangani khusus tindak pidana umum. Ya, tindak pidana umum, pembunuhan, pencurian, narkotika ada di sana. Nah, ini pidana militer. Nah, ini di Kejaksaan juga. Ini kolonel. Ya, kolonel berbaju jaksa. Jadi organiknya masih kolonel. Kalau hari apa dia tetap harus pakai baju angkatan laut. Nah, di Kejaksaan ada namanya pidana militer untuk menangani perkara-perkara koneksitas. Nah, ini juga perlu diajarkan nanti, ada perkara yang ada sipilnya, ada militernya. Itu namanya koneksitas. Nah, selanjutnya ada Ibu Aswin, ini yang paling cantik di seluruh asisten. Nah, itu mengurusi karirnya kejaksaan di wilayah NTT. Ya. Kemudian itu ada 2 koordinator. Ya, ini Pitsus, koordinatornya Pitsus ini. Nah, kemudian koordinatornya terdapat Kepolisian Negara. Nanti kita MOU ini di bawah pengaturannya dia, MOU-nya terkait dengan kerjasamanya seperti apa yang kita lakukan nanti. Itu di bidang perdagangan Kepolisian Negara. Pengalaman terlama saya dalam kaitan pemberantasan korupsi ketika saya 10 tahun di KPK menjadi penyidik dan penuntut umum. Sejak 2004 sampai dengan 2014, sesuatu yang tidak biasa bagi kami berbicara ilmiah, tetapi setidaknya nanti akan saya perkenalkan bagaimana dunia praktek dalam kaitan dengan pemberantasan korupsi. Dan ini juga mungkin menjadi salah satu perhatian kita dan membuka wawasan kita bahwa ternyata selama ini juga dunia pendidikan belum memprioritaskan bagaimana pendidikan anti korupsi sejak awal. Adik-adik nanti, karena ini tentu ada fakultas hukum, tapi setidaknya nanti ketika terjun ke masyarakat, ada yang swasta, ada yang pemerintah, tentunya mengenal apa yang namanya korupsi. Nah, untuk itu izinkan saya menyampaikan paparan. Kalau ikan menjadi busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas. Itulah pernyataan pidato pertama Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden. Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya, salah satunya terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Prabowo mengatakan seluruh unsur pimpinan harus mampu memberikan contoh dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia pun memberi contoh pentingnya dukungan unsur pimpinan dalam pemberantasan korupsi melalui peribahasa soal ikan yang busuk. Sebelumnya pada 31 Agustus lalu, Prabowo juga menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut siap mengejar koruptor hingga ke wilayah terpencil di dunia demi menegakkan keadilan dan memastikan tidak ada tempat aman bagi para koruptor di Indonesia. Di momen yang sama, Presiden Prabowo menyatakan akan mengirim pasukan dan menyiapkan anggaran khusus untuk pemberantasan koruptor.
kunjungan Presiden, kita mungkin sebagian hadir, saya juga hadir. Ada beberapa poin penting yang disampaikan Presiden: memberantas kemiskinan, memastikan masyarakat sehat, dan satu poin yang selalu disampaikan adalah berantas korupsi, mulai dari atas, mulai dari kepala. Siapa yang harus melakukan itu? Tentunya kita semua. Secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ada Undang-Undang 31 tahun 99, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2021. Korupsi secara spesifik dikualifikasi. Ada berbagai jenis korupsi. Yang paling banyak itu adalah korupsi merugikan keuangan negara. Ada pemerasan, ada suap, gratifikasi, perbuatan curang, gratifikasi, dan lain-lain. 80% korupsi di Indonesia itu masih terkait dengan penggunaan APBN, APBD, dan itu semua pada pengadaan barang dan jasa, termasuk yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi. Itu paling banyak terkait dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur, rumah sakit, puskesmas, sekolah, pembangunan jalan, dan lain-lain. Korupsinya berkaitan dengan bagaimana proyek itu dilaksanakan, kualitasnya dikurangi, fisiknya dikurangi, bahkan ada yang fiktif. Ada yang fiktif. Seperti itu modus korupsi yang ada. Paling banyak soal pengadaan barang dan jasa di markup atau di markdown. Kemudian yang mungkin marak tentunya soal suap menyuap. Setiap orang bisa terjadi korupsi, terutama PNS dan pejabat negara. Di waktu saya di KPK, awal-awal dulu memang sasaran pemberantasan korupsi itu adalah penyelenggara negara. Maka yang ditangkap dulu adalah anggota DPR, gubernur, bupati, wali kota, dan itu semua kaitan dengan suap. Karena ternyata semua pengadaan itu memang dimulai dari perencanaan penganggaran dari DPR, lalu kemudian dialokasikan setiap provinsi atau kabupaten. Bahkan modus mereka ketika ada belanja tambahan APBD, APBN tambahan di menjelang akhir tahun ketika surplus, itu mulai ditawarkan ke bupati atau gubernur, apakah mau ada anggaran tambahan, ada 100 miliar, 200 miliar, carikan rekanan kontraktor yang mau mengerjakan apa, mau dibikin apa di situ, siapkan 10% buat kita, dibayar di depan, dan itu komitmen jadi. Itulah kelakuan perilaku korupsi. Jadi setiap orang penyelenggara negara, dan kata setiap orang ini artinya swasta pun bisa, apalagi kalau suap. Siapa yang menyuap? Penerima suapnya mesti pegawai negeri, tapi pemberi suapnya siapapun dia. Nah, seperti kasus suap yang menangkap anggota majelis hakim ya, waktu yang memutuskan perkara Donald Tanur yang diduga ya, ini karena masih persidangan ya, ditangkap oleh kejaksaan, itu pengacaranya ditangkap juga, akhirnya melibatkan juga orang tua dari terdakwa yang diputus bebas itu, yang diduga bebasnya itu karena pemberian uang. Jadi dalam undang-undang korupsi memang diatur suap terhadap hakim, apapun yang terkait, dia membantu, memfasilitasi, memberi informasi, itu semua bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Selanjutnya jenis-jenis tindak pidana korupsi sudah saya sampaikan beberapa tadi. Yang paling banyak itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Biasanya dikenakan pasal 2 atau pasal 3 dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian ada suap, ada penggelapan dalam jabatan, misalnya bendahara yang menguasai
uang itu bisa dipidana karena menggelapkan. Kemudian ada pemerasan. Pemerasan ini lebih kepada orang yang punya kewenangan. Misalnya seorang hakim atau seorang jaksa. Kalau seorang jaksa misalnya perkara kamu ini, kalau menyerahkan uang sekian, saya bisa arahkan ke arah pidana umum atau perdata, bukan korupsi. Siapkan uang sekian, orang itu pasti memilih pilihan itu, karena daripada dipidana korupsi, hukumannya akan lebih banyak, lebih besar. Pemerasan, sampai dengan hari ini ICW menyampaikan data ya, kurang lebih ada 148 bupati kepala daerah. Tentunya bertambah, ada 2 lagi ya yang ditangkap barusan ini. 148 kepala daerah terkait dengan korupsi dan 22 gubernur. Soal sekarang, apakah korupsi itu sebetulnya telah diberantas secara menyeluruh atau tidak? Kita harus katakan bahwa pemberantasan korupsi masih seperti gunung es, hanya sedikit yang tertangkap, yang terproses melalui proses hukum. Sebagian besar masih terjadi dan hampir sudah menjadi budaya. Ini menjadi suatu tantangan bagi generasi muda yang ada sekarang ini dan kita yang masih ada. Kalau kita canangkan bahwa Indonesia emas, Indonesia yang bebas korupsi, tetapi kalau tidak ada kesadaran, apakah cita-cita ideal itu bisa kita capai? Ini kita akan lihat berapa banyak pelaku koruptor yang berasal dari hakim. Ini tidak perlu saya sebut namanya. Data ICW itu sampai 2023 sudah 26 orang, tapi bertambah lagi dari kasus penangkapan Hakim Donald Tanur itu terdakwa, bertambah lagi. Yudikatif ya, ini yang di OTT kemarin ya, ini masih tahap penyidikan. Nah, ini ada panitera, bahkan yang sangat menyedihkan, lembaga komisi yudisial itu lahir bersama dengan KPK sebagai buah dari reformasi birokrat dan reformasi Indonesia, gerakan reformasi tahun 98. Maka KPK dibentuk, komisi yudisial dibentuk, Mahkamah Konstitusi dibentuk. Nah, ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar itulah pertama kali dihukum seumur hidup korupsi. Dia korupsi itu ngurusnya yang model pilkada ini, menggelembungkan surat orang-orang yang bersengketa di sana, diatur. Kau bayar berapa, saya menangkan. Siapa yang kuat duitnya, dia yang dimenangkan. Yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan suara. Dan disusul patrialis anggota komisi Mahkamah Konstitusi. DPR, nah, ini banyak sekali kalau DPR, banyak, ya, menteri, nah, ada jaksa juga, pengacara, demikian juga polisi. Banyak. Ini yang ketahuan ya, aparat yang ketahuan. Ya, jadi mari kita bersama untuk memberantas korupsi, tolak korupsi untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit memberikan, ya kalau disebut kuliah umum. Juga ini saya sebut sebagai pencegahan atau sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam arti hari anti korupsi yang akan kita peringati sedunia tanggal 9 Desember 2024.
Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Salam anti korupsi. Ya, kita memberikan tepuk tangan dulu. Ya. Siapa kita? Ada di mana? Mantap, luar biasa. Saksikan penandatanganan MOU dan MOA. Yang pertama, penandatanganan MOU antara Dekan Fakultas Hukum UPG 1145 NTT dengan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT. Dan ini luar biasa disaksikan juga oleh para mahasiswa yang kami doakan mereka akan menjadi aparat hukum, terkhususnya dari Bapak dan Ibu Jaksa. Dan informasi bahwa kepada pemenangnya besok Bapak Ibu yang bertanya tadi boleh mengambil baju kaos anti korupsi di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa bisa berada di lingkungan Kejaksaan Tinggi, dapat melihat-lihat juga di sana. Kerjasama antara Ini baru sejarah nih. Nusa Tenggara Timur dan Sejarah luar biasa nih. PG Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Dan tidak terasa kita di akhir tahun 2024 ada hikmahnya dan sesuatu yang BPH PB PGRI NTT kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Dan piagam, mohon maaf, plakat dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua PBH PB PGRI. Luar biasa nih, terima kasih. Selanjutnya penyerahan plakat oleh Saya mengajak kita untuk bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya kita boleh diizinkan Tuhan melaksanakan suatu momen yang berbahagia, yaitu kuliah umum anti korupsi di lingkungan Universitas Persatuan Guru 1945 Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dari semua pihak, terutama Fakultas Hukum sebagai inisiator di dalam pelaksanaan kegiatan kuliah umum ini. Hari ini kita telah diberikan wawasan yang cukup luas berkaitan dengan berbagai hal, terutama pendidikan anti korupsi. Dan untuk itu maka sebagaimana narasumber tunggal Bapak Kejati telah memberikan sejumlah materi, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk studi kasus untuk bisa dapat kita pahami bersama. Dan untuk itu maka pada kesempatan ini perlu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kejati Nusa Tenggara Timur yang telah bersedia meluangkan waktunya membagi ilmu dan pengalaman bagi kami. Kehadiran Bapak Ibu dari Kejaksaan Tinggi tentunya memberikan inspirasi dan juga memberikan motivasi pada mahasiswa untuk terus belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi generasi penerus yang berkompeten di bidang hukum. Kami sangat berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk waktu ke depan agar bisa membuka atau dalam hal dunia akademik kita
instansi hukum, dan seterusnya. Pemahaman tentang hukum tidak hanya dimiliki oleh insan atau mahasiswa hukum, tetapi dipahami atau dimengerti dan didalami oleh kita semua. Karena ini akan menjadi potret baik untuk kita semua. Mengapa? Karena anak-anak generasi kita adalah calon pemimpin masa depan di berbagai lini.